Pemirsa, penyanyi asal Inggris Ed Sheeran akan menggelar konser di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara malam ini. Lalu lintas di sekitar area JIS pun padat. Para penonton konser Ed Sheeran mulai berdatangan ke Jakarta International Stadium, Jakarta Utara. Mereka datang dari berbagai daerah untuk menyaksikan idola mereka beraksi. Open gate konser ini dibuka pukul 1 siang tadi, sementara pintu menuju venue JIS dibuka pukul setengah 5 sore. Adapun konser akan dimulai pada pukul 7 malam dengan penampilan pembuka dari penyanyi Callum Scott. Sebanyak lebih dari 2.000 petugas diterjunkan untuk mengamankan jalannya konser. Petugas juga memberlakukan sejumlah rekayasa lalu lintas di sekitar area JIS. Ya, untuk mengetahui suasana terkini jelang konser Ed Sheeran, sudah ada rekan kami Faisal Rinaldi yang saat ini berada di Stadion Jakarta International Stadium, Jakarta Utara. Selamat sore Faisal, seperti apa keseruan para penonton jelang konser Ed Sheeran malam ini? Ya baik, selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Memang keseruan para penonton jelang konser Ed Sheeran pada malam nanti memang sangatlah begitu seru tentunya. Dan di belakang kami ini merupakan antrian masuk begitu dari gate yang memang sudah dibuka sejak pukul 1 siang tadi begitu Syafa. Nah, bisa dilihat di layar kaca Anda ini pemirsa merupakan antrian dari masuk begitu untuk para penonton memasuki area konser yang nantinya akan dimulai kurang lebih pukul 7 malam atau kurang lebih sekitar 40 menit lagi begitu Syafa. Dan memang Syafa dan juga pemirsa memang untuk pintu masuk menuju ke venue Jakarta International Stadium juga memang sudah mulai dibuka sekiranya pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat tadi. Dan Syafa dan juga pemirsa memang untuk penonton sendiri memang ini datang dari berbagai tempat begitu Syafa. Ada yang datang dari sekitar Jakarta, kemudian juga ada yang dari luar Jakarta pula. Dan pada nanti malam juga Ed Sheeran dikabarkan akan menyanyikan sejumlah lagu-lagu yang terbaik begitu. Nah, untuk mengetahui bagaimana keseruan para penonton atau fans Ed Sheeran pada konser kali ini, kita akan mencoba bernyanyi bersama dengan para penggemar dari Ed Sheeran begitu. Halo, selamat sore Kak semua. Kak, ini kenalan dulu namanya siapa dan dari mana aja nih Kak pada? Nama saya Ivan. Ini teman saya. Afifah, Tika, Nilam, Gebi. Dari Jakarta. Kak, ini seberapa antusias nih Kak mau menyaksikan konser Ed Sheeran Kak? Gimana Kak? Kita antusias banget sih karena kita beli tiket ini kan dari November kemarin ya, dan kita tunggu juga. Nah, cuman yang kita kaget sih karena kan pindah ya dari GBK terus ke JIS, karena kita harus mikirin juga aksesnya kayak gimana. Tapi semua diobatin karena kita udah sampai sini juga sih. Segitu antusias. Kak, ini kan semua fans Ed Sheeran ya. Iya. Lagu favoritnya boleh di-spill nih Kak. Apa nih Kak? Apa ya? Kita sukanya Perfect sih. Itu yang paling kita suka. Iya, sama. Oke Kak, mungkin boleh dinyanyikan sedikit nih Kak. Perfect gimana? Refnya aja cukup Kak. Oke? 1, 2, 3. Baby, I'm dancing in the dark, you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you look a mess, I whisper underneath my breath that you heard it. Darling, you look perfect tonight. Oke, bagus banget nih Kak suaranya Kak. Nampaknya emang benar-benar fans sejati dari Ed Sheeran ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak. Selamat menonton konser Kak. Terima kasih Mas. Ya pemirsa, memang untuk konser dari Ed Sheeran sendiri memang dimulai pada pukul 7 malam nanti. Dan untuk pembukanya memang akan menampilkan terlebih dahulu dari bintang tamu yakni Callum Scott. Dan nantinya jika sesuai jadwal Ed Sheeran akan naik ke panggung dan juga menyanyikan sejumlah lagunya yakni pada pukul 20:15 waktu Indonesia Barat. Dan juga pemirsa untuk para masyarakat yang memang melintas di kawasan atau di sekitar kawasan Jakarta International Stadium, memang
memang kami menghimbau untuk mencari jalan alternatif lain begitu, dikarenakan sejumlah arus atau sejumlah ruas jalan di sekitaran kawasan Jakarta International Stadium ini memang saat ini sedang ditutup begitu, yakni tadi ditutup dari mulai pukul 12 siang hingga pukul 11 malam nanti. Demikian Syafa, kembali ke studio. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi langsung dari JIS Jakarta Utara dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, jelang bulan suci Ramadan, harga kebutuhan pokok terus meningkat di sejumlah daerah. Tak tanggung-tanggung, naiknya harga bahan pokok mencapai hingga 2 kali lipat. Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, harga kebutuhan pokok di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat terus mengalami kenaikan. Salah satu bahan pokok yang naik signifikan yaitu cabai merah dari Rp60.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Sementara itu, harga cabai merah Tanjung juga mengalami kenaikan bahkan hingga 2 kali lipat, di mana sebelumnya seharga Rp60.000 menjadi Rp120.000 per kilogram. Naiknya harga bahan pokok ini dirasakan sangat memberatkan masyarakat. Yang pasti ada teriak semua ya Pak, karena harga-harganya melonjaknya tuh jauh dibandingin harga yang sebelumnya, cabai terutama, beras apalagi. Itu bawang, tomat, semualah pada naik. Menurut salah satu pedagang, naiknya harga bahan pokok mengakibatkan penurunan omset. Mereka terpaksa harus mengurangi stok dagang guna mengantisipasi kerugian yang lebih besar. Ibu ada, soalnya kan barangnya jadi mahal. Biasa beli 5 kilo misalnya ya jadi 3 kilo gitu. Kenaikan harga bahan pokok juga terjadi di Pasar Kota Cimahi, Jawa Barat. Selain naiknya harga cabai merah Tanjung yang mencapai 2 kali lipat dari harga sebelumnya, harga telur ayam juga mengalami kenaikan. Telur ayam yang semula dihargai Rp26.000 menjadi Rp31.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, kenaikan sejumlah bahan pokok ini terjadi selama sepekan terakhir. 31, bahkan nyampe ke 32. Asalnya berapa Kang? Asalnya kena 28. Sudah berapa lama nih? Udah semingguan. Kang, ini untuk pasokannya sendiri gimana? Kalau pasokan lancar, banyak pasokan. Cuman kendalanya dari harganya mahal. Sementara itu, kenaikan harga bahan pokok juga terjadi di pasar tradisional Blang Pidi, Aceh. Kenaikan harga terjadi mulai dari cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan minyak goreng dengan angka rata-rata naik seharga 2 kali lipat dari sebelumnya. Bahkan telur ayam di pasar Blang Pidi kini dijual seharga Rp50.000 per papan. Naiknya jumlah harga bahan pokok diduga terjadi karena permintaan yang melonjak jelang Ramadan, sementara pasokan semakin menipis. Dampak dari naiknya bahan pokok ini membuat para pedagang mengalami penurunan pembeli. Para pedagang berharap agar pemerintah ikut serta menstabilkan harga di pasaran, terlebih bulan Ramadan sudah dekat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, meski identik dengan program paslon Prabowo Gibran, pemerintah mulai memunculkan wacana program makan siang gratis. Sejumlah kementerian pun memberikan respon terkait program ini. Akankah makan siang gratis segera terrealisasi? Simulasi program makan siang gratis yang digelar beberapa hari lalu di SMP Negeri 2 Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memunculkan spekulasi bahwa makan siang gratis akan segera diwujudkan. Meski program makan siang gratis identik dengan program paslon Capres-Cawapres Prabowo Gibran, namun Menko Perekonomian mengklaim dirinya hadir karena diundang oleh pihak sekolah yang berinisiatif menerapkan program makan siang gratis. Simulasi ini dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Menariknya, program makan siang gratis ini ternyata juga disebut-sebut dalam rapat terbatas kabinet. Meski ditegaskan belum ada pembahasan detail, namun program makan siang gratis masuk dalam rencana kerja pemerintah tahun 2025. Bahkan anggaran makan siang gratis sudah dipatok Rp15.000 per anak. Itu belum dibicarakannya, itu belum dibicarakan. Tapi buat teman-teman kan ingat, dulu di sekolah-sekolah kan makan, atau di pesantren kan orang terbiasa diberikan makan. Jadi perilaku atau budaya makan bersama atau makan gratis ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia sudah terjadi. Anggaran segitu sesuai nggak sih Pak dengan program isi piring itu Pak? Kalau anggaran yang 15 yang
mereka pasti lebih besar dugaan saya, karena makanya lebih banyak isi piringnya kan untuk 5 tahun ke bawah. Tapi 15.000 cukup nggak sih Pak untuk pemenuhan gizi anak gitu loh Pak, tingkat anak-anak? Saya tanya wartawan kalau ngangkat 15.000 kenyang apa enggak? Kalau di Jogja cukup. Adapun target penerima mencapai 82,9 juta anak. Makan siang gratis rencananya akan dimulai tahun 2025 secara bertahap. Untuk tahap awal, program ini membutuhkan anggaran hingga 120 triliun rupiah per tahun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, dana bantuan operasional sekolah atau BOS bisa saja menjadi salah satu opsi pembiayaan makan siang gratis. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan dengan kondisi defisit anggaran APBN, pemerintah akan membahas semua program yang disesuaikan dengan pagu indikatif program prioritas. Sementara untuk program makan siang gratis yang diusung paslon Prabowo Gibran, tentu masih menunggu keputusan resmi hasil penghitungan suara KPU. Ini kan proses masih berjalan 3 bulan ke depan ya. Jadi bulan depan kita mungkin fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring dengan nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang official memenangi pemilu. Makan siang gratis, itu bagaimana Bu dalam pembahasan? Kami ini nanti masih di dalam program, kalau detail ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing kementerian lembaga. Nah ini nanti kita lihat dari existing program dengan apa yang akan masuk baru, dan itu nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan. Itu sudah menghitung program makan siang Bu? Semuanya harus sudah masuk di situ, nggak ada yang on top gitu ya. Jadi di dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan kementerian lembaga dan berbagai komitmen. Mungkinkah makan siang gratis segera terrealisasi dan merata di Indonesia? Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri ATR atau Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono membagikan kegiatannya di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Saat ini AHY mendukung penuh IKN meski sebelumnya sempat memberikan kritik. Inilah kegiatan Ketua Umum Partai Demokrat yang kini menjabat sebagai Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Melalui media sosialnya, AHY membagikan momen lari pagi dan berkegiatan bersama Presiden Joko Widodo serta jajaran menteri di IKN yang menyuguhkan pemandangan begitu indah. Menariknya jika mengingat beberapa waktu lalu sebelum diangkat sebagai menteri, AHY sempat mengkritik IKN. Meski setuju dengan rencananya, tapi IKN seharusnya dibangun dengan konsep yang matang. IKN tersebut harus dikonsepkan, direncanakan dan dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Kalau tidak, maka bisa gagal pembangunannya. Pemerintah harus memikirkan timing dan jangka waktu pembangunannya. Di seluruh dunia, pembangunan IKN memerlukan waktu yang cukup dan timingnya dipilih dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi negara. Saat ini AHY menyebut bahwa proyek IKN bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, tapi juga pusat ekonomi, budaya, pendidikan, dan semua yang menjadi representasi yang membawa Indonesia semakin maju. Pemirsa, Presiden Joko Widodo bersama jajarannya memantau progres pembangunan IKN. Salah satu yang didatangi Presiden adalah kawasan inti pusat pemerintahan. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ridwan Kamil melakukan pemantauan terhadap progres di Ibu Kota Nusantara, salah satunya pembangunan Istana Presiden. Kawasan inti pusat pemerintahan di Ibu Kota baru ini akan dikelilingi hutan kota dan jalur hijau dibangun di area seluas 100 hektar. Pembangunan Istana Presiden ini dibarengi dengan pembangunan gedung pemerintahan lainnya di IKN. Presiden mengatakan pembangunan akan selesai sesuai target. Ya, saya ke sini salah satunya untuk memastikan bahwa tower untuk ASN kita, untuk Hankam itu bisa selesai dengan tepat waktu. Nanti di bulan Juli akan selesai 12 tower, kemudian September 21 berarti 33,
ditambah November 14, berarti 47. Selesai kira-kira di akhir November. Sehingga pergeseran ASN ke sini, dari Hankam ke sini itu sudah bisa dimulai bulan Juli. Pelan-pelan, ini kerja masih jangka panjang, tapi harus dimulai. Pemirsa, PT Pos Indonesia menggelar rapat koordinasi nasional bersama Direktorat Jenderal Pajak di Bandung, Jawa Barat. Rakornas tersebut merupakan upaya menjalin sinergi strategis antara Pos dengan DJP terkait pengelolaan dan penjualan materai tempel pada 2024. PT Pos Indonesia Persero dengan branding barunya Pos IND selaku distributor resmi penjualan materai tempel menggelar rapat koordinasi nasional bersama Direktorat Jenderal Pajak terkait pengelolaan dan penjualan materai tempel tahun 2024 di Bandung, Jawa Barat. Rakornas ini merupakan upaya menjalin sinergi strategis antara Pos Indonesia dengan DJP terkait penjualan materai tempel pada 2024. Hasil Rakornas menyepakati kerjasama untuk tahun 2024 mencakup kontrak materai tempel senilai 294,4 miliar rupiah. Sementara target yang ditetapkan perusahaan sebesar 297,4 miliar rupiah atau sebanyak 622 juta keping materai dapat terjual pada tahun 2024. Kami juga mendorong teman-teman untuk melakukan penjualan materai elektronik. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemerintah rencananya tahun 2024 ini akan melakukan penerimaan CPNS, di mana salah satunya itu terkait dengan nanti dalam salah satu persyaratan untuk melengkapinya dengan e-materai. Selain itu, Pos Indonesia juga melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan penjualan, yakni menjamin ketersediaan materai di seluruh outlet PT Pos Indonesia. Yang dijual di PT Pos itu sebenarnya milik DJP. Jadi kita bersinergi terkait untuk pengelolaan dan penjualan materai di kantor pos. Nah, ini kita sudah lakukan beberapa strategi supaya penjualan dibandingkan dengan tahun lalu itu lebih meningkat. PT Pos Indonesia juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pembelian materai asli di kantor pos sebagai upaya penanggulangan peredaran materai tidak sah, serta melakukan penawaran penjualan materai kepada wajib pajak potensial dan promosi penjualan materai di LKPP kepada instansi pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan.